illallah, la ilaha 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 illallah. Itu harus memenuhi kriteria. Kalau mengatakan aku ini orang yang beriman boleh. Tidak boleh juga mengucapkan kamu iman enggak? Insya Allah aku beriman, itu juga enggak boleh. Lo beriman kok insya Allah, ya mantep aku ini beriman, tapi sadar bahwa iman kita tidak layak tergolong orang yang imannya sempurna sebelum beberapa kriteria yang dijelaskan oleh Allah itu ada pada diri kita. Apa kriterianya? Kriterianya yang pertama, ini Allah jelaskan sendiri dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal itu. Innamal mu'minuna, orang yang beriman, ay al-kamiluna bil iman. Maksudnya orang yang beriman di sini orang yang imannya sempurna. Itu cirinya satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang ketika disebut nama Allah padanya, yang ketika dia mendengar nama Allah, entah lewat lesannya sendiri atau lewat lesan orang-orang lain, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya ada rasa takut yang luar biasa, takut ditinggalkan Allah, takut Allah tak ridho pada kita, takut Allah murka pada kita, takut Allah akan mengadab kita. Ini ciri yang pertama. Nah, kita apakah seperti itu? Tidak, sesekali iya. Tapi kalau terus menerus setiap kita nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kalau ayah yang lakukan enak, saya nggak enak karena nggak biasa. Ya, ya Allah, ya Allah, ya Allahumma salli ala ummi wa ala alihi wa sahbihi salim. Allah, setiap mengucapkan Allah, dia mendengar nama Allah disebut, baik lewat lesannya sendiri maupun mendengar dari lesan-lesan orang lain, wajilat qulubum, bergetar hati itu, takut kehilangan Allah, takut ditinggalkan Allah, takut Allah berpaling dari kita, terlebih takut ketika kita merasa banyak dosa Allah murka dan akan mengadab kita. Jadi yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mukmin sejati, iman sempurna itu cirinya ketika seseorang setiap dibacakan padanya ayat-ayatnya Allah, imannya bertambah. Baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ada gunung yang begitu indah, ada lautan yang begitu luas, ada ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat itu begitu memukau, menakjubkan kita. Kita lihat itu atau diperdengarkan kepada kita, ada kisah hewan-hewan yang bersyahadah di hadapan Rasulullah,
menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, bertambah keimanan kita. Atau ayat-ayatnya Allah yang ada dalam Al-Quran, lewat kita ngaji tafsir, nanti akan pada satu ayat yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, bertambah iman kita. Ini menjadi tanda bahwa seseorang itu imannya sempurna. Nah, kita belum bisa sampai ke sana. Sesekali, iya, sesekali. Tapi terus setiap mendengar ayat Al-Quran, entah itu lewat orang ngaji langsung maupun lewat suara rekaman, CD, flash disk dan yang lain, bertambah keimanan kita. Kadang kita mendengarkan Al-Quran itu kita tinggal ngobrol, betul? Apalagi sampai keimanan kita bertambah. Enggak begitu kita simak dengan seksama. Makanya perintahnya Allah, idza quri'al Qur'an, ketika Al-Quran itu dibaca, perintahnya fastami'u, dengarkan. Tak boleh kita bicara, tak boleh. Wa ansitu, dan dengarkan dengan seksama. Tengklengno sirahmu, dengarkan dengan begini. Nah, kita enggak. Makanya sering saya kritik pada jamaah yang pernah saya numpang di mobilnya, sepertinya bagus. Yang disetel dari tip mobilnya itu Al-Quran, ini kan bagus. Tapi saat Al-Quran itu bersuara dari tip kita, kita ngobrol, lah ini yang nggak bagus. Kalau kita belum bisa menjaga adab mendengarkan Al-Quran, mending jangan setel tilawatul Quran, kecuali kalau memang kita menghayati, diam mendengarkan, nggak apa-apa. Mending setel sholawat yang tidak masalah, kita tinggal ngobrol. Tapi kalau Quran, faidza quri'al Quran, ketika dibacakan Al-Quran, maka fastami'u, dengarkan. Wa ansitu, dan dengarkan dengan khidmah, jangan ngomong sendiri. Faidza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan mendengarkan dan dengan menyimak dengan khidmat, itu akan menjadi sebab engkau dirahmati Allah. Ya, Pak, Bu, yang biasa bawa mobil, sering menghidupkan tip mobil, silakan kalau memang bisa menjaga etika mendengarkan Al-Quran. Kalau enggak, mending yang dihidupkan sholawat saja. Jangan sampai firman Allah Al-Quran dibacakan tapi kita tinggal ngobrol. Nah, ini enggak sopan. Sebab perintahnya Allah saat Al-Quran itu dibaca, dengarkan dengan seksama. Paham ya? Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Semua urusannya, masalahnya ini dipasrahkan kepada Allah. Berpasrah diri atas semua permasalahan yang dihadapinya, atas semua urusan yang dihadapinya. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang selalu menjaga salat, dijaga dengan benar, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariatnya, tepat pada waktunya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan selalu menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Kalau 5 perkara ini ada pada diri kita, kita boleh mengatakan saya mukmin sejati, boleh. Tapi kalau tidak ada, atau ada cuma sebagian saja, saat nama Allah disebut, ya bergetar hatinya selalu. Saat ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah keimanannya. Kemudian sholat dijaga dengan benar. Semua urusannya bertawakal kepada Allah, tapi medit. Tahu medit? Bakhil, terlalu sayang pada hartanya, tidak mau selalu membelanjakan, selalu. Karena Allah menggunakan redaksi yunfikun, bukan menggunakan redaksi anfaqo, bukan. Yang digunakan adalah kalimat
dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mengandung makna selalu, kontinuitas. Bukan kok saat miskin saja, ibarat sedekahnya itu dijadikan alat suap kepada Allah agar dikayakan. Bukan, kan ada orang yang seperti itu. Dia ahli sedekah saat miskin, nangis-nangis dengan sedekahnya itu ibarat dijadikan alat suap kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaannya pengen kaya. Tapi yunfikun, kontinuitas, baik saat kaya maupun miskin, fissarra wal dharra, baik saat lapang maupun saat sempit, dia selalu yunfikuna selalu. Kalau kita belajar grammar tata bahasa Inggris itu ada namanya present continuous tense. Sekarang rumusnya subjek, to be, verbal, ing. Nah, ada future tense, masa yang akan datang. Rumusnya subjek, will, verbal. Kalau pernah belajar bahasa Inggris. Nah, fi'il mudhari' itu ya present continuous tense, ya future tense. Sekarang ya akan datang. Bukan detnyet. Kalau orang Jawa bilang lagi mood ya senang sedekah, lagi enggak mood malah sedekah. Bukan. Meskipun dia ahli sholat, meskipun dia bertawakal semua urusannya pada Allah, meskipun dia setiap mendengar nama Allah disebut menangis luar biasa, bergetar hatinya sebab ada rasa takut yang amat sangat kepada Allah. Meskipun setiap ayat-ayatnya Allah dibaca, baik ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, semakin bertambah keimanannya, tapi dia medit, dia bakhil, dia tidak mau selalu membelanjakan sebagian rizkinya, maka jangan mengaku-ngaku mukmin sejati. Mukmin sejati itu ya dengan Allah baik, dengan sesama baik. Hanya sekali lagi, kalau 5 perkara ini tidak ada pada diri kita, tak boleh kita mengaku saya ini orang yang imannya sempurna. Nah, Allah perintahkan lewat ayat ini agar kita berkumpul dengan orang-orang yang imannya benar, orang-orang yang selalu menepati janjinya. Sebab perkumpulan itu, kata para ulama, bisa mencuri karakter seseorang. Bu, hati-hati dengan perkumpulan. Perkumpulan itu bisa mencuri karakter seseorang. Berapa banyak orang yang awalnya baik, ahli sholat, ahli ke masjid, lesannya terjaga, tiba-tiba menghilang 1 bulan berubah 100%. Lesannya buruk, malas ke masjid, selidik punya selidik, salah perkumpulan. Perkumpulan bisa mencuri karakter seseorang. Orang yang tadinya bagus menjadi buruk, diburukkan oleh perkumpulannya. Betul tidak? Kita semua pasti pernah mengalami. Saya kalau berkumpul dengan kelompok itu kok jadi malas sholat, kok lisan saya jadi ngawur begini. Sebab hari-hari mereka lebih ngawur, sehingga kita ini merasa yang terbaik di kelompok mereka, dibawa keluar di kelompok yang terbaik, kita yang paling buruk lisannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang awalnya buruk, malas sholat, malas jamaah, malas datang ke majelis ilmu, majelis zikir, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang lesannya baik, menjadi orang yang selalu berhusnudzon pada siapapun, menjadi orang yang bisa menjaga adab etikanya di depan siapapun, terlebih di depan orang-orang yang patut dan layak dia hormati. Selidik punya selidik, ternyata 1 bulan ini ia berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
Hati-hati dengan perkumpulan. Allah lewat ayat ini perintahkan wa kunu ma'as shodiqin. Berkumpullah kalian dengan orang-orang yang benar imannya. Kalau meminjam bahasanya kitab Hikam karya beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, beliau katakan la tashab, jangan kamu berteman man dengan orang layan haduka, yang tidak bisa membangkitkanmu lebih dekat dengan Allah ucapannya dan juga tingkah lakunya. Jangan, bahaya itu, kamu nanti bisa terpengaruh. Perkumpulan itu sekali lagi bisa mencuri karakter seseorang dan sangat cepat berubah karakter seseorang lewat komunitas dan perkumpulannya. Kumpullah dengan orang-orang soleh, kumpullah dengan orang-orang yang suka duduk di majelis-majelis kemuliaan. Maka mungkin kita punya karakter buruk, sedikit demi sedikit ini akan tercuri karakter kita menjadi karakter mereka yang selalu husnudzon, yang selalu tegur sapa, yang selalu berkumpulnya karena Allah, mengingatkan, mencintai, menyayangi karena Allah, bukan karena yang lain. La tashab man la yanhajuka maqaluhu wa haluhu. Jangan kamu bersahabat, berteman dengan orang yang perilakunya, yang ucapannya tidak bisa membangkitkan kamu untuk lebih mengenal Allah. Jangan. Kamu nanti akan bahaya, akan semakin buruk baik perilakumu maupun ucapanmu. Ini ayat yang pertama. Ini ayat berikutnya panjang kali, 9:30 nih. Ya, kita agak percepat keterangannya ya, gak apa-apa. Yang penting kita paham dan jelas, nggak perlu banyak-banyak kalau ngaji tafsir itu ya. Jadi ayat dipahami dengan benar. Karena nggak bisa kalau kita ngaji satu ayat diterjemahkan saja terus lanjut ayat berikutnya lah. Karena satu dalil itu pasti berkaitan dengan dalil yang lain, dan untuk orang awam harus dijelaskan. Bukan kok hanya ini ada kaitannya dengan arti as-shadiqin itu apa sih? As-shadiqin itu tafsirannya shadiqin, benar fil iman, dalam imannya. Oh berarti iman yang sempurna. Harus dijelaskan lah. Orang itu dikatakan iman sempurna bagaimana? Pakai ayat yang lain. Allah jelaskan ciri orang yang imannya sempurna, ciri orang yang layak dia menyebut dirinya mukmin sejati ada 5. Tadi telah kita jelaskan. Kemudian ayat berikutnya, maka li ahlil madinati wa man haulahum, tidak sepatutnya penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar Madinah, sudah di luar kota Madinah, minal Arab, dari orang-orang Arab, ayyatakhallafu ar-rasulillah, tidak sepatutnya, tidak layak bagi mereka untuk ayyatakhallafu. Ayyatakhallafu itu maknanya ngeri. Ngeri itu nggak mau bergabung, berdiam diri di rumah, tidak mau bergabung dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Nah kalau kita nggak ngaji tafsir ya nggak paham. Pokoknya tidak mau bergabung dengan Rasulullah. Nah maksudnya apa? Lihat tafsirnya. Artinya tidak mau bergabung dengan Rasulullah idza ghaza, ketika ada peperangan antara muslimin dan kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang wajib ikut perang. Nggak layak. Penduduk Madinah maupun orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah nggak layak, nggak patut kalau saat Rasul mengumumkan kita perang, dia nggak mau ikut gabung perang. Itu nggak layak. Kecuali orang-orang yang sudah tua, kecuali orang-orang yang sakit, kecuali orang-orang perempuan, kecuali anak-anak kecil, kecuali orang-orang yang punya cacat fisik. Ini nggak wajib. Tapi kalau masih muda, sehat, apalagi punya keahlian berperang, kok ya takhallafu, nggak mau bergabung dengan Rasulullah berperang melawan musuh, ini la makana li ahlil Madinah, tak layak, tak patut.
Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, juga tak layak mereka itu lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah. Mencintai diri mereka, wah kalau nanti saya perang ya aku mati terbunuh bersama Rasul, mending duduk diam di rumah saja. Berarti dia lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulullah yang memerintahkan kita berperang dengan segala risiko. Dengan segala risiko. Tapi kalau meninggal, surga langsung. Syahid dijemput bidadari surga. Perang melawan orang kafir, orang kafir yang nantang perang kita, bukan kafir yang hidup damai dengan kita. Mengapa tidak patut, tidak layak kalau ada penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang ada di sekitarnya itu enggak mau bergabung perang bersama Rasulullah, enggak mau lebih mencintai Rasulullah daripada diri mereka. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, alasannya sebab saat mereka berperang bergabung dengan Rasulullah, dhama'un, mereka merasakan haus, mereka merasakan kepayahan, bahkan mungkin terluka. Mereka mahmasoh, merasakan lapar. Mahmasoh, merasakan lapar, ay alju fi sabilillah, saat berperang di jalan Allah. Wala yata'una mauti an yaghizul kufar, dan mereka tidak menginjakkan kakinya, yang sebab injakan kakinya itu yaghizul kufar, membangkitkan kemarahan orang-orang kufar. Wala yanalu min aduwin nailan, dan mereka tidak berhadapan dengan musuh kecuali kutiba lahum bi amalun soleh, apa yang mereka lakukan tercatat menjadi amal soleh. Gak layak wong apapun yang mereka lakukan saat perang, meskipun dia ke sana belum sampai selesai perang, ternyata kita menang, masih bersih tubuhnya, dicatat amal soleh kok. Dahaganya dicatat amal soleh, laparnya dicatat amal soleh, kepayahan kesulitannya dicatat amal soleh. Ketika dia menginjakkan kaki mungkin terkena tubuh lawan sehingga orang kafir bangkit kemarahannya, semua dicatat amal soleh. Kok nggak mau bergabung ikut perang, duduk di rumah nyonggo uang, ungklang-ungklang, orang Jawa bilang nyonggo uang, tahu apa ini? Ini uang, ini disonggo. Yang lain perang, yang lain ngaji, yang lain datang jamaah, dia gini aja di rumah, ungklang-ungklang. Kursi ditaruh di depan rumah, duduk ungklang-ungklang sambil main HP, di saat yang lain lewat depannya ngaji, zikir, jamaah. Kalau zaman sekarang, kalau dulu saat yang lain sibuk mempersiapkan perang, dia duduk di rumah dengan santainya, tak mau bergabung, tak layak, tak patut, bahkan menyebabkan Allah dan Rasulnya murka. Mengapa dikatakan Allah tidak layak, tidak patut bagi mereka yang ada kesempatan berperang bergabung dengan Rasulullah zaman dulu? Di zaman sekarang ada kesempatan ikut andil dalam dakwahnya Rasulullah, meskipun hanya dengan hadir di majelisnya Rasulullah. Syukur modal sebagian hartanya, dan pasti yang hadir modal itu minimal bensin ya. Niatkan bergabung dengan Rasulullah, niatkan bergabung dengan barisannya Rasulullah. Zaman dulu perang, zaman sekarang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah. Ini gak mau dia. Yang lain sibuk, satu hari terkadang 2-3 majelis, satu hari terkadang, apalagi bulan Rabiul Awal, hampir tiap siang, tiap malam. Subhanallah, Batam. Kalau orang nggak pernah ke Batam, mandangnya dari luar negatif saja yang ada. Ya, sampai sekarang itu, sampai ibu itu ingin menyaksikan, nggak percaya kalau Batam itu se-Islami begini. Alhamdulillah ditakdirkan Allah bisa kita hadirkan ke Batam. Itu pun masih juga belum percaya. Kalau nonton berita kok ada narkoba di Batam, langsung ngebel. Kamu nggak ikut itu kan, nak? Masya Allah. Hari-hari di masjid, di majelis. Kalau yang nggak pernah ke Batam,
Kalau sudah di Batam kok mungkin dulu bisa kerja nggak kerja, pulang ke rumah pasti nggak betah. Apalagi hanya berlibur terlalu lama, rindu majelis. Di kampung yang 100% muslim belum tentu majelisnya sesiar di Batam, betul? Nah, harus ikut andil. Harus ikut andil meskipun dengan hadir, karena kita sadar kita banyak kekurangan, harus dibenahi lewat majelis. Semua itu dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketahuilah, yakinlah, sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang suka berbuat baik. Tidak akan menyia-nyiakan. Jangan dianggap kita geruda-geruduk ke sana kemari, satu majelis nanti pindah ke majelis yang lain. Jangan dianggap itu hal yang sia-sia. La yudhi'u, innallaha la yudhi'u. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tercatat semuanya. Tercatat. Makanya ketika dibully, ketika ada teman-teman yang mungkin menjadikan kita nggak semangat lagi, ya itu anggap saja kita kafilah menuju surga. Ada anjing menggonggong, ya kafilah tetap berlalu. Anjing menggonggong, kita kafilah. Kafilah kemana? Ke surga bersama harapan kita dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Nah, jadi ayat yang ke-120 ini Allah tegaskan bahwa sangat tidak layak, tidak patut waktu itu ketika Rasul mengumumkan perang, penduduk Madinah maupun yang ada di sekitarnya tidak mau berperang dengan alasan mungkin capek, dengan alasan haus dan dahaga. Padahal hausnya, laparnya, dahaganya, capeknya, resikonya menginjakkan kakinya yang menyebabkan orang-orang kafir tersulut amarahnya, itu semua kutiba lahum bihi amalun soleh, dicatat dengan begitu rapinya oleh Allah menjadi amal soleh, dan tidak ada yang sia-sia dari apa yang ia lakukan. Beda nanti di hadapan Allah orang yang mau bergerak dibanding dengan mereka yang duduk manis di rumah. Beda. Zaman dulu perang, zaman sekarang orang yang mau menghidupkan sunnah Rasulullah, hadir di majelis ilmu, hadir menghidupkan sunnah Rasulullah untuk jamaah, itu beda nanti di hadapan Allah mereka yang hanya duduk manis di rumah. Dan ini semua akan bisa kita lakukan bukan kok karena kesehatan kita, kekuatan kita, waktu luang kita, tapi karena semua itu atas pertolongannya Allah. Nah ini biar gak ada sombong. Wah, saya ahli ngaji, tetanggaku tidak. Allah merubah 180 derajat tetangga yang kamu katakan gak ahli ngaji menjadi ahli ngaji, kamu menjadi orang yang gak ahli ngaji. Mampu Allah. Syukuri, nggak perlu lihat orang lain, nggak perlu ngurusi orang lain. Pokoknya ini manfaatnya untuk diri kita. Allah tak akan menyanyiakan kebaikan yang kita lakukan. Bismillah berangkat, tak perlu toleh kanan kiri, apalagi sampai toleh ke belakang. Maju pandangan kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin Allahumma. Harus semangat, harus semangat, harus semangat. Wala yunfikuna wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dengan benar, menjadi motivasi kita semua untuk lebih giat ikut andil dalam dakwahnya Rasulullah, ikut andil dalam mensyiarkan agamanya Allah, menolong agamanya Allah lewat mensyiarkan simbol-simbol agamanya Allah. Apa itu? Majelis zikir, majelis-majelis yang diserukan untuk kita hadiri, kita ramekan, itu adalah bagian dari simbol-simbol agamanya Allah yang kita diperintahkan untuk mensyiarkannya. Mudah-mudahan amin Allahumma. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل جميع من حضر في هذا المجلس بالاستقامة وذريتهم من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسع علينا رزقنا وعاطف علينا خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.